Aku meminta uang kepada ibuku melalui gelembung hijau milik bosku, Bai Ningbing, selama seminggu berturut-turut. Pada hari ketujuh, dia bilang dia akan pergi ke luar negeri dan tidak ada sinyal. Aku bertanya mengapa dia tidak mengajak aku pergi bermain. Setengah jam kemudian, aku duduk di pesawat pribadinya. Dia bertanya padaku, Fang Yuan, apakah kamu sangat mencintaiku? Sehari saja tidak bisa jauh dariku. Setelah lembur selama 7 hari berturut-turut, seluruh tim sangat terpukul. Saat makan siang, semua orang berkumpul untuk mengeluh bahwa bos itu seperti Yo Bapi. Hanya aku yang mengambil jalan yang berbeda. Aku berbeda dari kalian. Bekerja bagi kalian adalah siksaan. Bekerja bagiku adalah kenikmatan. Hanya bekerja yang bisa membuatku bersama wanita yang kucintai setiap hari. Hati kalian semua ada di kiri. Hanya hatiku yang ada di dalam bos. Pinggang bos adalah jaminan bagiku. Pinggang bos adalah pompa bensin bagiku. Tidakkah kalian menyadari bahwa di tempat ada bos, udara menjadi sangat manis? Tentu saja aku tidak benar-benar mencintai bos. Aku mengatakan ini hanya karena saat ini bos berdiri di luar pintu. Lembur selama 7 hari berturut-turut, dan 7 proposal ditolak oleh bos. Jangan bicara tentang cinta. Aku hanya ingin membunuhnya. Dia tepat saat aku melihat sekilas wajah menjengkelkan bos dengan sudut mataku. Aku tiba-tiba teringat berbagi dari saudara di internet. Setelah dia gagal menyatakan cintanya kepada bos, dia telah dengan terang-terangan bermalas-malasan di perusahaan selama setengah tahun. Aku memutuskan untuk mencobanya sendiri. Berhasil bermalas-malasan atau tidak, aku bisa mendapatkan bos baru. Kata-kata rayuanku yang kampungan. Seolah tidak perlu uang. Berbicara tanpa henti. Segera wajah bos memerah karena curiga. Kak Jie. Hatiku menjerit. Apakah kamu takut dengan pria gilaku ini? Hahaha. Cepat buang aku. Bos seolah mendengar isi hatiku. Dia membuka pintu, proposal versi ke-8. Pandangan mataku yang membara menatap wajahnya yang penuh dengan keinginan untuk lebih dekat dengannya. Dia mundur ketakutan. Rencana edisi ke-8 akan dilaporkan oleh Hikiang. Bos menunjuk ke arahku yang gugup. Sang lupa namaku. Kamu sudah bekerja keras. Pulanglah dan istirahat. Aku segera kembali. Kembali sekali. Hal paling menyedihkan dalam hidupku. Baru bisa menahan diri untuk tertawa setiap hari. Aku menutupi wajahku dan melarikan diri dengan sedih. Aku tidak bekerja keras. Aku tidak perlu pulang. Tidak. Aku perlu pulang. Bos kabur dan rekan-rekan kerja membelalakan mata. Tanpa mereka mencurigai. Ini adalah strategiku. Sudah menjadi sangat kuat. Menangis. Mengapa? Mengapa dia lebih memilih kamu daripada aku? Di mana aku tidak sebanding denganmu, rencanaku baru saja diubah ke versi naik mobil. Aku masih bisa mengubahnya. Kamu merampas kesempatan untuk mengubah rencana itu. Aku menghentakkan kaki dan menjadi gila. Memutar tubuhku. Sebelum semua orang menyadarinya. Aku kabur dari perusahaan secepat kilat. Aku bodoh berdiri di bawah terik matahari. Terlalu panas. Karena lembur setiap hari. Aku sudah lupa betapa panasnya di luar ruangan pada siang hari. Aku memutuskan untuk naik taksi. Naik taksi itu mahal. Jadi setelah pulang aku menyesalinya. Aku naik taksi dengan warna hijau sudah sepantasnya membuat ibuku memaksaku untuk berhenti naik taksi. Di seberang jalan perlahan. Naik taksi setiap bulan dengan gaji 8.000 pensiun. Bahkan tidak rela menghabiskan uang untuk biaya taksi untuk putranya sendiri. Alasanku untuk meminta uang adalah, aku patah hati. Ingin mati, mau memberiku uang atau tidak? Jika tidak, aku akan mati di depanmu. Segera. Uang tiba di rekening. Harus marah-marah dulu baru bisa dapat uang. Tidak bisakah kamu memanja aku tanpa syarat? Uangmu cepat atau lambat akan kuhabiskan. Lain kali perhatikan pelajarannya. Setelah dimarahi ibu, aku tidur nyenyak di tempat tidur.
Keesokan harinya aku pergi bekerja dengan semangat. Seluruh tim sibuk bekerja keras. Tetapi bos tidak memberiku pekerjaan. Dia bahkan tidak berani menatapku. Aku menjadi orang yang terpinggirkan dan tidak terlihat. Aku semakin senang. Siang hari ibuku membelikanku teh susu. Malamnya semua orang lembur. Aku pulang tepat waktu. Dan meminta ibuku 100 lagi untuk menonton film. Seperti ini selama seminggu berturut-turut. Ibuku mengabulkan semua permintaanku. Bos memperlakukanku seperti ular berbisa. Aku bermalas-malasan di kantor. Pulang kerja aku memanfaatkan ibuku dan menjalani kehidupan bahagia yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hingga hari ketujuh. Ibuku tiba-tiba memberiku 100.000 secara sukarela. Dia juga berkata bahwa dia akan pergi ke Italia selama beberapa hari dan tidak ada sinyal di pesawat. Untuk sementara waktu dia tidak bisa mentransfer uang kepadaku tepat waktu. Jika aku membutuhkan sesuatu, ambillah dari 100.000 ini. Ibuku pergi ke Italia. Kenapa tidak mengajakku? Aku sangat marah. Dan melontarkan rentetan pertanyaan kepadanya. Kamu pergi ke luar negeri untuk bersenang-senang tanpa mengajakku. Apakah aku masih bayi kesayanganmu? Kamu sangat mengecewakanku. Aku sedang mengetik dengan cepat. Tiba-tiba aku mendengar suara di atas kepalaku. Pergilah. Aku mendongak. Bos menatapku dengan ragu-ragu. Aku menatapnya dengan bingung. Pergi kemana? Dia menggertakkan gigi gerahamnya. Sepertinya dia telah membuat keputusan yang besar. Bukankah kamu bilang aku pergi ke luar negeri untuk bersenang-senang? Tidak mengajakmu, aku akan mengajakmu pergi. Aku melihat bos dan kemudian melihat ponselku. Aku tidak tahu kapan bos mengubah profilnya. Menjadi seperti ibuku, samudra luas dan langit luas. Gelembung hijau berbunyi. Bai Zhou. Sialnya. Catatan kontak ibuku adalah Bai Zhou. Aku memperlakukan bos seperti ibuku dan meminta uang selama seminggu. Yang lebih parah lagi. Dia bahkan tidak mengatakan apa-apa. Dan malah bertanya apakah dia sakit. Setengah jam kemudian. Aku dan bos duduk bersama di pesawat pribadinya. Kami saling berpandangan. Bos memecah kesunyian terlebih dahulu. Apakah kamu sangat menyukaiku? Sehingga sehari saja tidak bisa jauh dariku? Meskipun aku ini sangat hebat. Sangat sempurna. Menyukaiku juga wajar saja. Tapi kamu tidak perlu terlalu menyukaiku sampai seperti ini. Sebenarnya aku lebih suka laki-laki yang sedikit pemalu. Tentu saja bukan berarti kalau kamu tidak pemalu itu tidak baik, ya? Aku menolakmu. Terutama karena aku belum ingin berpacaran sekarang. Aku sudah bersumpah pada ibuku. Perusahaanku tidak akan go public. Aku tidak akan menikah. Ini bukan karena kamu tidak baik. Tapi waktu kita bertemu tidak tepat. Bos menjelaskan panjang lebar kepadaku. Alasan dia tidak bisa bersamaku sangat bagus. Jadi aku tidak perlu berbicara. Bergumam untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, dia menyimpulkan. Meskipun aku adalah sesuatu yang pasti tidak akan bisa kamu dapatkan. Tetapi di dunia ini ada banyak alasan lain yang layak dikejar. Dia mengajakmu ke Italia. Hanya ingin kamu lebih banyak melihat dunia ini. Lebih banyak merasakan dunia ini. Jangan sampai karena tidak bisa mendapatkanku. Kamu kehilangan kecintaanmu pada dunia ini. Kamu masih muda. Masa depanmu cerah. Meskipun aku tidak bisa menjadi pacarmu. Tapi sebagai bosmu. Percayalah padaku. Di masa depan aku pasti akan membawamu terbang tinggi. Membawamu melihat dunia yang lebih besar dan lebih baik. Bos menatapku dengan penuh perhatian. Seolah-olah dia pasti akan membawaku ke daftar orang kaya Forbes di masa depan. Harus dikatakan, bos cukup pandai mengumbar janji palsu. Dulu bos selalu hemat kata kepadaku. Yang paling sering dia katakan adalah 6 kata dengan 2 karakter. Rumusnya salah. Tidak baik. Kata-kata. Dia duduk kembali dan datang lagi. Saat itu, bagiku dia hanyalah mesin penggajian yang tak berperasaan. Sekarang aku melihat jam di pesawat.
Dia sudah mengoceh selama lebih dari 20 menit. Dan aku, dalam nasihatnya yang tulus, ajaibnya merasakan sedikit ketulusan. Sepertinya dia sangat takut padaku. Karena cinta padanya tidak bisa mati. Bahkan mulai membuat janji palsu kepadaku, orang yang tidak terkenal ini. Aku sedikit tersentuh, memegang arloji bos dan menyatakan kesetiaan. Tuan Muda Bai, jangan khawatir. Aku sudah memikirkannya. Di masa depan, aku pasti akan menghargai diriku sendiri. Mengubah cintaku padamu menjadi motivasi untuk bekerja. Menjadi batu loncatan di jalan kesuksesanmu. Akan lebih baik jika gajiku bisa dinaikkan lagi. Aku juga menatap bos dengan penuh harap. Sama seperti bos yang pandai membuat janji palsu. Kami adalah pekerja kantoran profesional. Harus tahu cara makan kue. Ekspresi penuh harap di wajah bos berubah menjadi keraguan. Apakah kamu benar-benar sudah memikirkannya? Kamu tidak perlu terburu-buru menyatakan tekadmu. Kamu masih anak muda. Tidak bisa melepaskannya untuk sementara waktu. Perasaanmu padaku juga normal. Aku bisa mengerti. Aku ingin mengatakan, aku benar-benar sudah memikirkannya. Tetapi perutku berbunyi tidak terkendali. Bos menghela napas lega. Aku sudah mengatakan begitu banyak. Kamu lapar, kan? Cepat makan sesuatu. Dia menghela napas lega dan melambai ke belakangnya. Seluruh wajahnya tertulis. Tidak perlu menaikkan gajiku. Santai. Aku tahu dia adalah seorang yang munafik. Bukan kapitalis sesekali. Dengan cepat, kepala pelayan meletakkan satu set teh sore Bulgari di atas meja. Kepala pelayan sangat hormat. Ini adalah Tuan Muda Bai yang secara khusus meminta saya untuk mempersiapkannya sebelum naik tahta. Tuan Muda Bai tidak pernah makan makanan penutup. Dalam keadaan darurat, aku hanya bisa mempersiapkannya. Dikatakan sebagai teh sore yang disukai semua anak laki-laki. Tidak yakin? Apakah ini sesuai dengan selera Tuan Hi? Jika Anda tidak suka, harus tidak suka. Lain kali saya akan mempersiapkan dengan baik. Saya melihat paket teh sore. Menahan kegembiraan di dalam hati. Bergegas ke kepala pelayan. Menunjukkan senyum yang terkendali. Anda terlalu baik. Bos melambaikan tangannya dengan murah hati. Sama-sama. Ini semua yang seharusnya dia lakukan. Cepat makan. Cepat lihat apakah enak. Saya melihat sudut mulut kepala pelayan berkedut. Bos hanya menatap saya dengan penuh harapan. Tatapannya padaku. Entah kenapa. Mengingatkan saya pada tatapan ibu saya pada anjing peliharaan kami, Wang Chai. Setiap kali ibu saya membuat makanan anjing baru untuk Wang Chai. Ibu saya akan menatap Wang Chai dengan penuh harap. Menunggu Wang Chai mengibas-ngibaskan ekornya padanya. Dia akan dengan puas menepuk kepala anjing Wang Chai dan berkata, "Anak baik." Sekarang saya dengan anggun mengambil sepotong kue kecil. Dengan anggun memasukkannya ke dalam mulut saya. Dan kemudian rasa yang mahal dan lezat meledak di mulut saya. Tanpa sadar saya mendongak. Memberikan senyum paling puas dalam hidup saya kepada bos. Rasanya ingin menggonggong padanya. Bos benar-benar seperti ibu saya. Juga tanpa sadar menepuk kepala saya. Makanlah dengan baik. Semua ini milikmu. Cepat makan. Selesai berbicara. Sudut mulutnya tersungging senyum puas. Bangkit dan berlari ke depan komputer untuk melihat laporan. Baiklah. Begitu dia berbalik. Saya dengan cepat memulai mode makan gila-gilaan. Sayangnya perut saya terlalu kecil. Tumpukan makanan di depan saya tidak bisa dihabiskan. Sama sekali tidak bisa dihabiskan. Teh sore selesai. Tak lama kemudian, tiba waktunya makan. Bos menyelesaikan pekerjaannya dan duduk di hadapan saya sambil tersenyum. Dia membelakangi kepala pelayan dan melambai, kepala pelayan. Mengerti dalam hati. Dan membawakan lagi meja berisi kaviar trufle hitam yang mewah. Jangan seperti iblis banjir. Tapi aku tidak bisa makan lagi. Teh sore tadi belum tercerna. Baogeku, perutku, hampir keluar.
Tapi bos mengabaikan baogeku. Dan terus menatapku dengan tatapan penuh harap saat aku merengek padanya. Mengharapkan kalimat, aku kenyang. Tetapi aku tidak enak mengatakannya. Aku membenci darah akar retak yang kutembakkan. Begitu saja. Di bawah tatapan bos, aku dengan paksa melahap meja lain. Bos menatapku dengan senyum yang semakin puas. Nafsu makan yang bagus. Benar-benar karyawan saya. Aku semakin merasa bahwa aku bagi bos sama seperti Wang Cai bagi ibuku. Dia senang melihat pekerja sepertiku makan bahan-bahan mewah. Apa bedanya dengan ibuku yang senang melihat seekor anjing makan tulang daging? Martabat lebih penting daripada hidup. Aku bangkit. Dan kemudian dengan alasan sakit kepala di tengah tatapan terkejut bos. Meninggalkan meja makan. Kali ini bos tidak menghalangi. Hanya berpesan kepada kepala pelayan untuk menaikkan suhu AC. Agar kepalaku tidak kedinginan. Aku tersenyum di wajahku, aku sadar di hatiku. Para kapitalis berhati hitam. Aku tidur menutupi kepala. Lihat bagaimana kau akan menertawakanku. Selimut di pesawat pribadi ini. Terasa sangat nyaman. Tak disangka. Setelah makan begitu banyak selimut manis, aku malah mengalami mimpi buruk yang mengerikan. Aku berteriak dan meronta. Hanya merasa ada sesuatu yang menahan tangan dan kakiku. Dan aku tidak bisa melepaskan diri. Saat aku berkeringat seluruh tubuh. Terjebak dalam mimpi buruk. Merasa hampir mati lemas. Tiba-tiba merasakan secercah cahaya. Tangan yang hangat. Punggungku takut. Saat aku perlahan membuka mata. Aku melihat ke tanah. Selimut coklat tergeletak di tanah. Dan aku dipeluk oleh bos. Dia menatapku tanpa berkedip. Terus membelai punggungku. Aku langsung terbangun. Dan untuk sesaat aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Untungnya, bos melihatku bangun. Dan dengan cepat melepaskanku. Dia menyerahkan sapu tangan sutra padaku. Kamu mimpi buruk. Rambutmu basah. Aku diam-diam menerima sapu tangan itu, baunya harum. Saat aku ragu apakah aku harus berterima kasih kepada bos, bos berbalik dan meredupkan lampu. Lalu mengambil sapu tangan dari tanganku. Dan langsung menyeka keringatku. Sekarang tengah malam dan kamu berkeringat. Tidurlah saja. Di bawah cahaya redup, aku tidak pergi. Aku mendengar seseorang mencibir tidak jauh dari sana. Bos benar-benar mengira dirinya adalah CEO wanita yang mendominasi, ya? Membuat orang merasa terbebani. Sekarang aku berkata, apakah masih ada waktu untuk turun dari pesawat? Aku tersenyum cepat pada bos. Aku memilih untuk menutup mata dan berbaring. Selama aku tidak melihatnya, aku tidak akan merasa malu. Tapi kenapa saat aku menutup mata? Hanya mengandalkan pendengaran. Aku bisa merasakan di ketinggian puluhan ribu meter ini. Rasa maluku memekakkan telinga. Aku diam-diam menghitung sampai 300 dalam hati. Pantat bos masih belum meninggalkan tempat tidurku. Mungkinkah dia juga tertidur? Aku dengan hati-hati membuka mataku. Jadi bos juga kebetulan sedang melihatku. Dia menyadari bahwa aku membuka mata. Dan perlahan-lahan mendekat. Aku bilang aku tidak akan pergi. Aku tersenyum canggung dan mulai menyesal. Mengungkapkan perasaanku. Aku menutup mata lagi. Dan hanya mendengar seseorang berjalan perlahan ke arah kami. Lalu pengurus rumah tangga merendahkan suaranya. Berkata, Tuan Bai, istirahatlah. Aku menjaga pertanyaan Tuan Fang, pengurus rumah tangga tampak bijaksana. Tapi kenapa aku mendengar sedikit gosip? Bos terdiam selama beberapa detik. Dan menjawabnya dengan suara yang sangat pelan. Anak ini sebelumnya menyatakan cintanya padaku. Dan aku menolaknya dengan halus. Jadi emosinya sangat buruk. Sehingga aku tidak bisa memberinya cintaku. Dia mengembalikannya padaku. Saya akan semaksimal mungkin dalam aspek lain. Saya tidak ingin membuatnya terlalu khawatir. Dia pasti memimpikannya karena aku tidak menyukainya. Jadi biarkan aku menjaganya. Kamu turunlah. Sebelum dia bangun, gerakanmu harus lebih lembut dan pelan.
Biarkan dia berpikir dengan baik. Datanglah dengan lembut. Aku tidak tahu apakah ini perasaanku saja. Aku mendengar seseorang mencibir tidak jauh. Kata-kata bos membuatku merasa seperti berbaring di atas jarum. Aku tidak menyangka dia berpikir aku sangat mencintai ayahnya. Saat aku bangun, dindingnya sudah berada di Italia, Italia, Italia. Cantik. Aku datang. Aku tidur nyenyak kali ini. Saat aku bangun lagi, pesawat sedang mendarat. Ketika bersiap untuk naik pesawat, bos tiba-tiba berkata kepadaku, "Kita datang untuk berbisnis kali ini. Pelayan akan mengantarmu ke hotel untuk beristirahat. Aku akan mencarimu setelah aku selesai." Aku tidak mengerti mengapa dia harus memberitahuku ini. Aku hanya mengerti bahwa dia pergi bekerja. Dan aku tidak perlu pergi, bagus sekali. Pintu kabin pesawat terbuka dengan sempurna. Ternyata ada banyak orang yang datang ke Italia untuk bekerja. Kakiku baru saja menginjak tanah Italia. Dia sudah dikelilingi. Dari sebutan orang-orang itu kepada bos, mereka adalah bos. Karyawan perusahaan ibu. Aku berkata aku sudah bekerja di perusahaanku selama bertahun-tahun. Kenapa aku tidak tahu bahwa perusahaan kita memiliki urusan di Italia? Kamu lihat orang-orang Italia yang tampan di bandara. Hatiku berbunga-bunga. Hanya menunggu bos segera pergi. Agar aku bisa mendapatkan kembali kebebasanku. Siapa sangka bos menyapa semua orang satu persatu. Dan berbalik dengan sangat serius. Sungguh, dia akan menyelesaikan urusan di sini secepat mungkin. Kamu tunggu saja aku di hotel dan jangan berkeliaran. Mata semua orang langsung tertuju padaku. Api gosip berkobar dengan hebat. Aku hanya bisa menunjukkan senyum profesional. Berpura-pura tidak peduli. Anda sibuk dulu. Saya tidak terburu-buru. Di bawah pengaturan kepala pelayan, saya dengan cepat check-in ke hotel mewah yang terkenal di dunia. Selain itu, keindahan terlihat di mana-mana di hotel ini. Ragu-ragu sejenak. Saya menghabiskan banyak uang untuk membeli kacamata hitam. Berjalan ke area kolam renang secepat mungkin. Dan saya tidak perlu menikmati keindahan Eropa dengan mata saya. Saya sangat jelas. Ini adalah apa yang pantas saya dapatkan. Tubuhku yang berusia 26 tahun seharusnya tidak terjebak di bilik setiap hari. Aku seharusnya jatuh cinta dengan wanita tercantik di dunia. Kemudian membuang mereka dengan kejam. Jie memikirkan sudut mulutku seperti ini. Senyum muncul tanpa sadar. Kemudian saya melihat seorang wanita cantik berjalan ke arah saya. Dia melambai padaku. Aku juga melambai padanya. Kemudian dia mendekatiku dengan Didi Dudu. Sejumlah besar bahasa Italia. Saya kira dia pasti memuji saya karena tampan. Aku tersenyum dan berkata dalam bahasa Inggris. "Terima kasih, kamu juga cantik." Dia tertawa. Ya Tuhan, ini akan membunuhku. Selanjutnya, kami saling berbicara dengan bahasa Inggris yang patah-patah sambil membuat gerakan. Dengan tebakan, saya mengerti. Dia mengundangku ke bar di dekatnya. Minum? Apalagi yang tidak bisa dimengerti? Minum. Selanjutnya adalah gelas kedua. Lalu gelas ketiga. Kemudian tertawa dan bercanda. Otak saya telah maju cepat ke adegan di mana saya dengan kejam mencampakkan wanita cantik yang baik ini dan dia menangis dengan air mata. Saat ini, gadis Italia itu memelukku secara alami. Tetapi detik berikutnya saya ditarik ke samping oleh kekuatan misterius yang besar. Bos datang dan berdiri di antara aku dan gadis Italia itu. Aku dihalangi di belakangnya. Hanya mendengar bos berbicara beberapa patah kata. Gadis Italia itu berbalik dan pergi. Sudah kubilang. Setelah selesai bermain, alur cerita membuangnya hilang. Setelah orang Italia itu pergi jauh, bos akhirnya menoleh untuk menatapku. Nada bicaranya jelas tidak baik. Bahkan ada beberapa yang tidak bisa dijelaskan. Bukankah sudah kubilang jangan lari-lari? Bukankah sudah kubilang tunggu aku di hotel? Aku juga sedikit marah. Menanyainya, "Apa yang kau katakan pada wanita cantik Italia itu?" Nada bicaranya sangat dingin.
Aku menyuruhnya dan orang-orang sepertinya untuk pergi sejauh mungkin. Aku sangat marah pada Bos Dali. Arus udara aneh muncul di antara kami. Tapi dengan cepat Bos memecah arus udara ini lagi. Kali ini nadanya sedikit lebih baik. Meskipun aku menolakmu. Tapi kau tidak bisa merusak dirimu sendiri. Bergaul dengan siapa saja. Ini akan membuatku merasa karyawanku tidak punya selera. Membuatku sangat malu. Mengerti budaya asing yang berantakan. Kau jangan sampai tertipu orang. Aku mencibir dalam hati. Jika bukan karenamu, aku sudah menjadi bajingan sekarang. Dan sebenarnya aku ingin mengingatkan Bos. Bukankah kau yang bilang ingin membawaku melihat dunia yang lebih besar dan lebih baik? Lebih baik Li Mei. Bukankah kau bagian dari dunia yang lebih baik itu? Tapi Bos terlihat terlalu bersemangat. Untuk menjaga harga dirinya, aku hanya diam. Bos jelas salah paham. Keheninganku. Dia menghela nafas. Menggosok pelipisnya. Aku tahu kau sedang patah hati. Kau pasti menyalahkanku di dalam hati. Karena aku tidak bisa memberimu cinta. Aku juga harus membatasi kebebasanmu. Tapi kau tidak mengerti. Luar negeri berbeda dengan dalam negeri. Keamanannya sangat buruk. Terutama Italia, mafia ada di mana-mana. Pria tampan sepertimu datang ke sini. Seperti anak domba masuk ke sarang serigala. Jika tidak hati-hati, kau akan ditangkap. Potong ginjal. Bos menatapku. Ekspresi ketakutan. Bos. Apakah dia menganggapku bodoh? Tapi di permukaan aku tetap patuh. Ingin memeluk paha Bos dan berteriak. Takut. Bos sangat puas dengan aktingku. Dia menepuk bahuku dengan menenangkan. Jangan salahkan aku karena terlalu ikut campur. Aku melakukan ini demi kebaikanmu. Karena aku sudah membawamu ke luar negeri. Aku harus bertanggung jawab atas kenyamananmu. Jika tidak, bagaimana aku bisa menjelaskannya kepada orang tuamu setelah kembali ke negara asal? Aku berpikir, kau menyerahkanku kepada wanita cantik Italia. Itu adalah penjelasan terbaik untuk orang tuaku. Lagi pula, belum ada seorang pun dari leluhurku yang berkencan dengan orang Italia. Tentu saja, meskipun aku berpikir begitu dalam hati. Tapi aku tidak bisa mengatakan itu. Aku mengambil kesempatan untuk memeluk Bos. Bos besar. Kau benar-benar terlalu baik padaku. Wanita sebaik ini, bagaimana bisa aku tega untuk tidak mencintaimu? Aku benar-benar sangat sedih. Sangat sedih. Katakan saja. Aku sangat sedih. Kau harus membelikanku berapa banyak barang. Untuk menebus luka batin yang kau berikan padaku. Bos benar-benar tertipu. Dia dengan kaku menepuk punggungku. Jangan menangis. Jangan menangis. Besok aku akan membawamu pulang. Kalau begitu, aku datang jauh-jauh ke Italia, belum melihat beberapa wanita cantik. Aku akan segera dipulangkan. Aku diam-diam mengutuk dalam hati. Namun, segera aku tahu aku salah. Aku benar-benar meremehkan seberapa kaya Bos. Pulang yang dia maksud adalah pulang ke rumahnya di Italia, sepanjang jalan dengan biaya sendiri. Kami tiba di rumah yang dimaksud Bos. Sebuah villa besar yang terletak di Sardinia, Italia. Langit biru, awan putih, air jernih, pasir putih. Berdiri di depan jendela dari lantai ke langit-langit villa dan melihat keluar. Pantai yang tidak jauh jernih dan transparan. Seperti batu safir. Aku hampir curiga aku telah memasuki dunia dongeng. Bos berdiri di sampingku dan bertanya. Apakah aku menyukainya? Nanti setelah makan. Aku akan mengajakmu menyelam. Ikan-ikan kecil di sini sangat lucu. Semoga bisa menyembuhkan kesedihanmu. Aku menatap Bos tanpa terkendali. Meneteskan air mata haru. Bos, kau benar-benar orang yang terlalu baik. Mulai sekarang, kamu adalah satu-satunya kakak perempuanku. Aku tidak akan memarahimu Yo Bapi lagi. Tentu saja, kalimat terakhir tidak kuucapkan. Bos sangat tersanjung oleh pujianku. Merasa tidak enak. Dia menyentuh kepalanya.
Aku tidak sebaik itu. Asalkan kamu bahagia. Aku sangat bahagia. Aku belum pernah sebahagia ini seumur hidupku. Aku makan sederhana. Bos kemudian mengajakku berlayar untuk melihatmu. Kami naik perahu kecil ke tengah laut. Bergoyang bersama bos. Bermandikan sinar matahari. Aku seperti kucing besar yang malas. Tergeletak di atas kapal. Kemudian bos tiba-tiba melemparku satu set perlengkapan menyelam. Aku pernah melihat menyelam di internet. Sangat menyenangkan. Tapi aku belum pernah menyelam. Dan aku tidak pernah suka mencoba hal-hal baru. Ketakutan naluriah membuatku melambaikan tangan. Tapi bos menatapku. Apakah kamu yakin ini bukan apa-apa? Ikan-ikan kecil di sini sangat lucu. Aku ingin mengajakmu melihatnya. Mungkin karena tatapannya padaku. Terlalu lembut dan tegas. Sampai-sampai itu mencairkan kekakuanku di dalam hati. Aku mengangguk tanpa sadar. Bagaimana kalau mencobanya? Dia membantuku mengenakan perlengkapan. Selama proses itu, dia membantu getaran batin lama. Perut hantu kram dan otak terus berteriak. Kenapa tidak dibatalkan saja? Bagaimana jika aku mati? Tidak sepadan. Tetapi ketika aku mengenakan perlengkapan dan berdiri di atas papan. Tepat sebelum aku melompat dan bersiap untuk mundur. Aku mendongak dan melihat bos mengulurkan tangan untuk menarikku. Aku tidak perlu takut lagi. Sulit untuk mengatakan apa yang kurasakan saat itu. Pokoknya, ketika aku mengulurkan tangan ke bos. Aku merasa menyelam tidak seseram itu. Kami melompat ke laut bersama. Seperti dua ikan besar yang melompat ke dalam air. Dunia tiba-tiba menjadi sunyi. Sepertinya hanya suara desisan respirator yang terdengar. Air laut datang dari segala arah. Benar-benar menakutkan. Secara naluri aku ingin berjuang. Ingin menjauh dari permukaan air. Tetapi bos tidak mempedulikan perlawananku. Menggandeng tanganku dan menyelam ke dasar laut. Dia sangat menakutkan. Lepaskan, lepaskan aku. Aku memejamkan mata dengan erat. Merasa sangat menyesal. Merasa hidupku hari ini akan berakhir di sini. Merasa bos benar-benar seorang pemeras. Dia pasti karena membenciku karena aku menyukainya. Jadi dia membawaku jauh-jauh ke Italia. Hanya untuk membalas dendam. Tepat ketika pikiran-pikiran gelap yang tak terhitung jumlahnya membanjiri benakku. Tiba-tiba aku merasa seseorang menepuk wajahku dengan keras. Aku membuka mata dan melihat wajah bos yang mengenakan masker selam. Dia memberi isyarat macam-macam di depanku. Banyak ikan cantik. Ikan-ikan kecil yang lucu berbaris menggosok kulitku dengan cepat. Karang yang indah bergoyang di dasar laut. Membuka pintu ke dunia baru. Pemandangan bawah laut membuatku lupa. Ketakutan. Saat aku melihat ikan. Bos terus menatapku. Aku selalu merasa dia pasti tersenyum di balik masker selamnya. Aku pun tanpa sadar ikut tersenyum. Ikan kecil berenang melewati kami berdua. Bertatapan. Aku tiba-tiba menyadari bahwa bosku yang sudah kukenal selama 2 tahun. Sepertinya tiba-tiba menjadi lebih tampan. Pasti filter air laut di sini terlalu bagus. Sedemikian rupa sehingga bahkan bau uang kapitalisnya pun hilang. Seolah-olah terkena sihir. Kepala kami perlahan mendekat satu sama lain. Dengan cepat. Masker selam kami bertabrakan. Kami berdua tersadar. Pada saat yang sama mendorong satu sama lain. Sangat menakutkan. Bagaimana mungkin aku memiliki pikiran yang tidak pantas terhadap bos? Hatiku sangat hancur. Bos tampak seperti lebih hancur daripada aku. Dia bahkan tidak berani menatapku. Selanjutnya kami berdua tidak berminat untuk menyelam. Bos dengan cepat membawaku ke permukaan air. Saat muncul ke permukaan, kami bertatapan lagi. Keduanya sangat canggung. Bos bilang, "Haha, hari ini langitnya biru sekali." Saya bilang iya. Iya. Ikan di laut banyak sekali. Sekali lagi kami bertatapan. Bos duluan mengalihkan pandangan. Itu, mungkin kamu lelah ya? Kalau lelah, istirahatlah. Benar? Aku sangat takut. Iya.
Pulanglah. Malam itu saat makan malam. Bos tidak muncul. Pengurus rumah mengatakan dia terkena angin laut sore tadi. Agak tidak enak badan. Keesokan harinya bos masih tidak muncul. Menyuruh pengurus rumah mengajakku berlibur ke pantai. Tapi dia sendiri malah menghindar. Bersembunyi di kamar dan tidak keluar. Meskipun liburannya menyenangkan. Bos menghindar. Tetap saja membuatku agak terluka. Jangan bilang aku belum menciumnya. Bahkan kalau sudah berciuman. Tidak mungkin sampai setakut ini kan. Demi kesehatan mental bos. Terutama demi karirku ke depan. Setelah kembali ke negara. Aku masih ingin terus bermalas-malasan di perusahaan. Aku berencana mencari waktu yang tepat. Untuk menjelaskan semuanya pada bos. Aku benar-benar tidak punya pikiran yang lebih padanya. Hari itu di laut benar-benar karena ikan kecilnya terlalu cantik. Membangkitkan nafsu hewaniku. Tapi bahkan sebelum aku menemukan kesempatan. Penjelasan hari ketiga. Pengurus rumah memberitahuku untuk kembali ke Beijing. Dalam perjalanan pulang, bos berubah dari yang cerewet saat datang. Menjadi orang yang pendiam. Dia selalu mencuri pandang padaku. Saat aku melihatnya, dia mengalihkan pandangan. Hampir turun dari pesawat. Akhirnya aku memberanikan diri untuk mengatakan padanya. Isi hatiku. Tuan Bai, Anda jangan tertekan. Terima kasih sudah mengajakku berlibur ke luar negeri. Aku benar-benar sudah tidak menyukaimu lagi. Mungkin jangan pernah membukaku ya. Mungkin karena aku merebut dialognya. Bos terlihat tidak senang. Kamu juga jangan salah paham. Hari itu di dasar laut. Aku bukan ingin menciummu, aku hanya ingin mencium ikan itu. Setelah mengucapkan kalimat ini, berdiri dan langsung pergi. Layak menjadi bos. Penjelasan ini sungguh sempurna. Mengikuti dengan riang. Kalau begitu bagus sekali. Kesalahpahaman teratasi, baguslah. Hari itu ikan-ikan sangat cantik. Siapa yang tidak ingin menciumnya? Awalnya aku ingin menjilat. Tapi entah kenapa malah seperti menendang kuku kuda. Wajah bos terlihat sangat masam. Mungkin sedang memikirkan kapitalis baru. Aku dengan hati-hati mengikuti mobil pribadi bos. Sepanjang jalan kembali ke perusahaan dengan perasaan khawatir. Sampai mobil pribadi di perusahaan. Turun di bawah gedung. Aku dengan menjilat membukakan pintu mobil untuk bos. Membuka pintu lift. Menutup pintu lift. Lalu membuka pintu lift lagi. Sampai lift. Menutup di belakangku saat itu. Aku akhirnya perlahan menghembuskan napas berat. Bos secara diam-diam mengizinkanku kembali bekerja di perusahaan. Tidak mengatakan akan memecatku, bagus sekali. Pekerjaanku selamat. Aku bersenandung kecil kembali ke tempat kerja. Menikmati perhatian dari semua penjuru dari rekan-rekan kerja. Kejadian aku dan bos naik pesawat pribadi untuk bepergian. Sudah menyebar di perusahaan. Sekarang semua orang pasti mengira aku adalah gigolo generasi baru. Meskipun aku dan bos tidak ada apa-apa. Tapi jelas gosip ini akan meningkatkan posisiku di perusahaan ini secara drastis. Memikirkan masa depan. Aku bisa bersantai dan bermalas-malasan di perusahaan. Aku merasa gosip ini untuk sementara tidak perlu diklarifikasi. Rasanya seperti meminjam kekuatan harimau. Tapi belum lama aku merasa senang. Pantatku belum menyentuh tempat kerja. Seorang pria berjalan mendekat. Kau adalah gigolo yang menggoda Sersan Bai Minbing, sebuah tamparan. Segera akan menghantam wajahku. Aku bukanlah protagonis pria tanpa tangan di novel romantis. Saya bertangan dan berkaki panjang. Orang asing A yang tangannya lincah. Tepat ketika saya hendak meraih tangan pemilik tangan ini. Dan membuatnya tersungkur. Sebuah tangan dengan cepat meraih pergelangan tangan saya. Saya kira orang ini datang untuk menghentikan saya. Umpatan nasional yang paling utama sudah siap dilontarkan. Tapi dia, dengan ekspresi tidak menyangka, menarik saya ke belakangnya. Lalu saya menyaksikan dengan mata kepala sendiri tamparan itu. Dengan suara plak mendarat di wajah orang itu. Saya dan pria yang memukul itu, mari kita sebut dia kakak pukul. Sama-sama tercengang.
Dan bos yang dipukul itu dengan tepat mengucapkan umpatan nasional. Apa kau sakit? Dia menghina ekspresi pemukul itu. Kakak Bai Ningbing. Berani kau memarahiku. Kau memarahiku demi pria ini. Dia terlihat sangat marah. Hingga kehilangan kata-kata. Dan bos, entah karena marah setelah dipukul. Dia benar-benar merangkul bahu saya di depan umum. Aku memarahimu. Beraninya kau memukul priaku di siang bolong. Lain kali, percaya atau tidak, aku akan menamparmu, aku sudah lama menahanmu. Aku bilang padamu. Aku sama sekali tidak tertarik padamu. Hanya karena kakakmu itu, aku tidak mungkin bersamamu. Kau tidak mengerti bahasa manusia. Apa kau sakit jiwa? Cepat pergi ke rumah sakit jiwa untuk berobat. Bos tua itu terpana oleh kekuatan pukulannya, kakak pukul dan para penonton semuanya bodoh. Terutama kakak pukul. Dia sepertinya tidak tahan dengan pukulan ini. Saya mundur beberapa langkah. Terhuyung-huyung. Dengan tatapan antara hidup dan mati menatap bos. Paman menunjuk saya dan berkata, "Tunggu saja." Lalu dia lari. Saya rasa ada yang salah dengan bos. Hanya dengan sedikit masalah mental, dia sudah menjadi bos. Kenapa dia menyuruhku menunggu? Aku juga tidak bersalah. Kan? Hatiku tidak sempat hancur. Bos sudah memegang bahuku. Dan melihatku dari atas ke bawah berulang kali. Dengan tatapan khawatir. Seolah-olah aku adalah harta paling berharga di dunia. Membuatku merasa sedikit malu. Aku dengan hati-hati mengingatkan bos bahwa aku baik-baik saja. Tetapi jika kamu terus melihat seperti itu, aku mungkin akan segera ditusuk mati oleh tatapan iri dan benci di perusahaan. Bos menatapku dengan iba. Dia memang gila. Atau aku yang gila? Aku jamin, tidak akan ada lain kali. Pulanglah dan istirahatlah dengan baik. Aku akan meminta sopir untuk mengantarmu. Ya Tuhan. Bos. Orangnya benar-benar terlalu baik. Aku dengan gembira meninggalkan perusahaan. Di jalan aku menerima pesan dari bos. Maaf. Baru saja kembali dari perjalanan dinas. Aku tidak enak karena kamu mengalami hal seperti ini. Tapi Li Huowang tadi. Aku benar-benar tidak memiliki hubungan seperti itu dengannya. Kamu terkejut? Belikan secangkir teh susu. Nonton film. Makan enak untuk menghilangkan rasa terkejutmu. Tiba-tiba pihak lain mentransfer 10.000 yuan. Aku sebelumnya benar-benar tidak tahu bos. Dia ternyata bos yang sangat dermawan. Aku ragu apakah aku harus menerima transfer itu. Karena tanpa sadar aku mulai memikirkan masalah yang mengerikan. Jika aku selalu menganggap bos sebagai mesin ATM. Lalu ketika bos tidak mentransfer uang kepadaku, aku mungkin tidak akan terbiasa. Namun masalah yang begitu mendalam. Tidak kupikirkan terlalu lama. Hari berikutnya Li Huowang datang lagi. Kali ini dia langsung datang ke kantin karyawan kami. Duduk di seberang mejaku. Dia sama sekali tidak memiliki kesombongan seperti kemarin. Matanya merah. Wajahnya pucat. Langsung memberiku kartu bank. Di dalamnya ada 2 juta, ambil uang ini. Detik berikutnya kamu tinggalkan kakak, 2 juta. Aku mulai menghitung. Ini setara dengan berapa bulan gajiku. Kedengarannya seperti kesepakatan yang bagus. Tepat ketika aku ragu apakah akan menaikkan harga lagi. Bos muncul. Tanpa penjelasan dia menarikku pergi. Mempengaruhi aku untuk menghasilkan uang. Supaya dewa kekayaan mau menungguku. Aku memberi isyarat kepada Li Huowang untuk menungguku. Mengikuti di belakang bos. Hatiku berdarah. Ingin memaki tapi tidak berani. Wajahku cemas karena menahan diri. Tetapi begitu masuk ke kantor bos, dia segera mengajukan tawaran yang tidak bisa kutolak. Dia menatapku dengan tenang. Seolah membicarakan hal yang biasa saja. Aku sangat kesal dengan Li Huowang. Aku tahu dia datang untuk memberimu uang agar kau meninggalkanku. Soal uang, aku masih punya lebih banyak darinya. Lebih baik kita ikuti saja rencananya. Bagaimana kalau kau menjadi pacarku? Bos sengaja berhenti sejenak setelah mengatakan ini.
Menunggu reaksiku. Reaksiku tentu saja tidak ada reaksi. Tentu saja aku harus mendengarkannya sampai selesai. Baru kemudian bisa bereaksi. Orang lain menyuruhku pergi darinya dengan 2 juta. Jadi dia tidak mengatakan berapa banyak uang yang akan dia keluarkan untuk menahanku. Bagaimana aku bisa bereaksi? Melihatku tidak mau, bos memulai mode membujuk. Tentu saja kau bisa mengambil 2 jutanya dan meninggalkanku. Tetapi aku bisa memberi lebih banyak. Dengan begitu kau mendapatkan lebih banyak uang dan tidak rugi. Aku juga punya pacar. Tidak ada yang akan kembali menggangguku. Kita sama-sama menang. Bagaimana menurutmu? Hatiku berbunga-bunga. Tapi wajahku tetap datar. Tuan Bai. Saran Anda agak tiba-tiba. Aku butuh waktu untuk mempertimbangkan. Xiao yang tidak mau mengatakan berapa banyak uang yang akan dia berikan, kan? Jika situasinya tidak dijelaskan dengan jelas. Bagaimana aku bisa dengan mudah menyetujui? Seolah melihat kekhawatiranku. Bos segera menekankan. Itu tidak nyata. Pacar itu pacar palsu. Hal-hal yang kau khawatirkan tidak akan terjadi. Kau hanya menerima gaji. Saat ada orang luar. Berpura-puralah menjadi pacarku. Masih belum mengatakan berapa banyak gajinya, kan? Aku sangat marah. Langsung tanya padanya berapa harganya. Bos itu tampak linglung sejenak. Tetapi dengan cepat sadar kembali. Bagaimana kalau 5 juta? 5 juta? Harga psikologi saya tadi hanya 3 juta. Ini langsung melebihi ekspektasi 2 juta. Istri, transfer uangnya padaku. Aku menatap bos dan tanpa sadar berkata. Tapi kenapa tatapan bos padaku aneh? Dia diam saja dan melakukan 2 gerakan. Tanpa mengangkat kepala. Dia melambaikan tangannya padaku. Aku mengerti dan berbalik pergi dengan kecepatan cahaya. Dan menutup pintu untuk bos. Setelah memastikan transfer uang di lorong. Aku segera kembali ke restoran. Duduk di seberang Li Huowang. Aku memasang wajah dingin. Tuan Li, tidak semua cinta bisa dibeli. Dia terkejut dan bertanya padaku. Apakah uangnya kurang? Aku terus memasang wajah dingin. Kupikir aku sudah menjelaskannya dengan jelas. Li Huowang mengeluarkan kartu lagi 3 juta. Cukup? Aku menyesuaikan emosiku. Tuan Li. Dia mengeluarkan beberapa kartu lagi 5 juta, 6 juta, 7 juta. Aku sedikit tidak senang. Li Huowang ini tidak jujur. Jelas-jelas membawa banyak kartu. Kenapa tidak bilang dari tadi? Aku berpura-pura bermain ponsel. Sambil merekam kartu di tangannya. Sambil berkata ke ponsel. Tuan Li. Tolong hargai diri Anda sendiri. Jangan buang-buang waktu lagi pada istri saya. Aku sangat mencintai kakak milisi. Tidak akan pernah meninggalkannya hanya demi 7 atau 8 juta. Setelah merekam bagian ini, aku tidak lagi menghiraukan Li Huowang di seberang. Langsung mengklik kirim video. Hebat, tidak sampai setengah menit. Ban selulerku mengingatkanku bahwa ada tambahan 5 juta di kartuku. Kali ini apapun yang dikatakan Li Huowang, aku tidak akan mendengarkannya. Aku bangkit dan pergi. Senang memiliki 10 juta. Rasanya sangat menyenangkan. Menghitung angka di kartu bank. Aku melamun sepanjang hari. Merencanakan bagaimana cara menghabiskan uang ini. Dengan kata lain, sepanjang sore. Aku tidak melakukan apapun. Aku lupa bahwa aku sudah tidak punya pekerjaan di perusahaan. Satu-satunya pekerjaanku adalah berperan sebagai Jie, pria kesayangan bos. Namun sejak transfer, istriku tersayang sudah 5 jam tidak membalasku. Bahkan di chat pun tidak ada. Mengirimiku, terlalu bagus. Nilai serangan ini. Tepat ketika aku berpikir, hari bahagia ini akan segera berakhir. Rekan-rekan kerja mulai menatapku dengan tatapan aneh. Aku melihat mereka berbisik-bisik. Jadi ku bilang suruh mereka mengatakannya dengan keras. Tentang bos? Yang ku tahu. Pasti tidak akan salah lihat. Benar saja, ada orang baik yang mengatakan yang sebenarnya kepadaku.
Mereka menunjukkan ponsel mereka kepadaku. Bos di lingkaran pertemanan mengumumkan bahwa dia berkencan denganku. Dan juga mengunggah sebuah foto. Kami berdua berada di air biru. Saling menatap. Dengan penuh kasih sayang. Aku ingat. Bukankah ini saat kami berdua menyelam? Ikan-ikan kecil berenang melewatinya di sekelilingku. Dan kami berdua hampir berciuman. Betapa liciknya bos, dia bahkan menyuruh seseorang untuk mengambil foto. Namun foto ini membuatku terlihat sangat tampan. Aku juga tidak keberatan. Aku segera memberi bos jempol. Dan membalas istriku. Mua-mua. Salah ketik. Tapi aku malas menarik kembali dan mengubahnya. Sudahlah. Pesan dari bos segera datang. Jangan anggap serius. Aku hanya mengirimkannya untuk dilihat orang lain. Agar tidak ada pria yang menggangguku. Lain kali perhatikan jangan salah ketik. Dan sempatkan untuk menandatangani kontrak. Bos mengirimkan sebuah kontrak. Perjanjian cinta menetapkan bahwa aku harus berperan sebagai kekasihnya sebelum perusahaannya go public. Melindunginya dari para pengganggu. Dan dia, berdasarkan uang muka 10 juta, akan membayarku 1 juta setiap tahun. Sampai kontrak berakhir. Ketika melihat jumlah ini, tanganku gemetar. Menunda 1 detik untuk menandatangani. Adalah bentuk ketidakhormatanku terhadap uang. Gaji tahunan 1 juta sebagai pembalasan dalam semalam. Ternyata begitu mudah didapatkan sehingga aku dengan antusias membalasnya dengan ciuman dan pelukan. Mungkin karena merasakan kegilaanku. Dia tidak membalas lagi. Beberapa hari berikutnya berlalu dengan tenang. Bos tidak mencariku. Aku juga tidak mencari bos. Kupikir inilah kedamaian sejati. Siapa sangka? Tepat di hari kedua kedamaian, bos memberiku tugas, menemaninya menghadiri jamuan bisnis. Aku segera menyemangati diri dan dengan halus menyatakan, meskipun aku sangat bersedia untuk bekerja sama dengannya. Tetapi aku benar-benar tidak memiliki pakaian kerja yang cocok. Maksud tersiratku adalah kamu harus membelikannya untukku. Bos benar-benar tertipu. Dia segera membalas. Sekarang, segera, langsung kubawa kamu berbelanja. Ini adalah kebutuhan pekerjaan. Jadi semua biayanya akan diganti. Kamu tidak perlu khawatir. Aku khawatir. Aku benar-benar bersemangat. Sesampainya di pusat perbelanjaan, aku bertanya kepada bos, pakaian mana yang paling tampan? Mata bos terpaku pada ponselnya. Sama sekali tidak melihatku dan dengan santai berkata, semuanya tampan. Presiden Bai. Jika Anda memperlakukan saya dengan asal-asalan seperti ini, pada akhirnya Anda juga akan menipu diri sendiri. Untuk siapa aku pergi ke jamuan makan malam? Jika aku tidak tampan, siapa yang akan kehilangan muka? Sesibuk apapun Anda harus melihat saya demi diri Anda sendiri. Xiao Yang, aku tidak percaya kamu tidak akan terpengaruh. Setelah mendengar perkataanku, bos benar-benar mendongak dan melihatku lagi. Lalu dengan cepat berkata, tidak asal-asalan. Benar-benar tampan. Diborong semua. Tidak sempat membedakan perkataannya benar atau salah. Aku hanya tahu hatiku berdebar kencang. Lebih berdebar dari hatiku sendiri. Adalah sales kecil. Aku menatap mulutnya. Hingga telinga tidak bisa menutup mulutnya. Berkeliling selama 3 jam. Akhirnya kami duduk di mobil membawa setumpuk kostum. Aku menghitung harga barang-barang ini dengan cermat di dalam hati. Dan mendapatkan angka yang bahkan tidak berani kubayangkan. Baik. Aku mengamati raut wajah bos, bagaimana ya? Tidak ada ekspresi khusus. Bisa dibilang tidak sedih tidak senang. Atau tidak sakit tidak gatal. Sepertinya, angka ini untuk bosku tersayang. Tidak ada tekanan sama sekali. Tanpa sadar, di dalam hatiku muncul ide lain. Saat menunggu lampu merah, aku dengan lembut berterima kasih pada bos. Terima kasih atas kedermawanannya membeli seragam kerja. Dan bosku tersayang hanya tersenyum tipis.
Seragam kerja memang harus dibelikan bos untuk karyawan. Kamu tidak perlu sungkan padaku. Lalu aku mengikuti logika sempurna ini. Dengan hati-hati mengajukan ideku. Tidak cocok. Istri, malam ini adalah acara penting. Jika penampilanku bagus, apakah boleh mendapatkan bonus? Bos menatapku dengan tatapan aneh. Tidak berkata apa-apa. Menginjak gas. Halo. Dia menganggap aku tidak mengatakan apa-apa. Maka aku menganggap dia tidak mendengar apa-apa. Aku pergi ke pesta makan malam bersama bos. Baik. Kita memang seprofesional ini. Sebelum masuk, aku bertanya pada bos apa saja yang perlu diperhatikan. Aku belum pernah ke acara resmi seperti ini. Takut jika ada sesuatu yang kurang membuat Anda malu. Karena itu aku memberinya suntikan pencegahan. Maksudku ini pertama kalinya aku menerima tugas seperti ini. Jika aku mengacaukannya, jangan salahkan aku. Salahkan saja dia yang menunjukku untuk berpartisipasi dalam tugas ini. Pelopornya, bos, menatapku tanpa berkedip. Ragu-ragu, tetapi pada akhirnya hanya mengatakan tidak ada yang perlu diperhatikan. Ikuti saja aku. Ada banyak makanan enak di sini. Kamu mau makan apa? Maksudku, aku menggunakan sosialisasi yang disengaja. Dan tidak perlu memperhatikan sebagian besar orang. Sebagian besar orang di sini tidak layak kamu buang waktu. Itulah yang aku inginkan. Jadi aku memberikan senyum menjilat kepada bos. Jika demikian, maka aku akan dengan murah hati memaafkan. Dia yang pura-pura tuli saat aku menyebut bonus tadi, setelah masuk, benar-benar mewah, dan penuh dengan kemewahan yang memabukkan. Semua orang menyambut bos saat melihatnya. Aku menyapa semua orang dengan sederhana. Setelah menyapa, bos diajak mengobrol pribadi oleh beberapa mitra penting. Sementara aku dengan sempurna terjun ke area makanan. Setiap makanan terlihat sangat mahal. Apa yang harus aku makan duluan? Setelah pengalaman makan dengan bos di pesawat terakhir kali, aku sudah mengerti. Tidak bisa langsung makan makanan penutup. Beberapa potong saja sudah kenyang. Setelah berjalan cepat 2 putaran, aku sudah memutuskan untuk makan trufle hitam dulu. Tetapi tepat ketika aku berjalan menuju trufle hitam, seorang wanita menghalangi jalanku. Siapa lagi kalau bukan Liu Ruyan? Liu Ruyan ini oleh media disebut sebagai salah satu dari 3 pangeran grup Jin. Selalu dikaitkan dengan berbagai bintang pria di pencarian terpopuler. Aku akan kesulitan untuk tidak mengenalinya. Tetapi yang paling penting, dia adalah musuh bebuyutan bosku. Mereka bisa dibilang musuh bebuyutan. Latar belakang keluarga setara. Usia juga setara. Tidak tahu jika dibandingkan dengan si Yuban. Saat ini, berita gosip Liu Ruyan lebih banyak. Tetapi tindakan bosku lebih hebat. Aku menghampiri Liu Ruyan, tersenyum dan mengangguk. Ingin menghindarinya dengan sopan. Tapi dia tersenyum padaku. Dengan langkah panjang, dia menghalangi jalanku. Anak kecil. Apakah ada yang pernah bilang, kamu sangat mirip dengan Eddie Peng? Hatiku benar-benar tertawa seperti Liu Ruyan, senyum yang dangkal ini. Seperti penjahat dalam serial TV. Jika aku terlihat seperti Eddie Peng, maka anjing peliharaanku akan terlihat persis seperti Liu Ruyan. Raja laut tetaplah raja laut, berbohong dengan mudah. Tapi dalam acara seperti ini, sebagai pria kesayangan bos, kata-kata kotor benar-benar tidak boleh diucapkan. Jadi aku tersenyum sopan seperti orang bisu. Terus mencoba menghindarinya. Tapi dia menghalangiku lagi. Apa yang kukatakan itu benar. Benar-benar tidak tahu bahwa Bosi sudah muncul di belakangku. Tangannya secara alami diletakkan di bahuku. Seolah-olah menyatakan kepemilikan. Melihatku, Bos Liu Ruyan tersenyum lebih dangkal. Setelah sekian lama, anak ini adalah lelucon dari Bos Bai. Wajah bos terlihat tidak senang. Izinkan saya memperkenalkan, ini pacar saya. Ini adalah Tuan Liu dari industri Hengtong. Setelah mendengar kata-kata ini, Liu Ruyan tertawa terbahak-bahak. Pacar.
Li Huawangku akan sedih. Segera dia mengalihkan pandangannya kepadaku. Berkata dengan ringan. Aku mengenal Bai Ningbing selama lebih dari 20 tahun. Kamu adalah pacar pertamanya. Aku benar-benar harus melihat Liu Ruyan dengan baik. Kata-katanya mengandung keanehan yang menjijikan. Tanpa menunggu bos berbicara lagi, aku menggandeng lengan bos. Sayang, aku lelah. Ada yang ingin kubicarakan secara pribadi denganmu. Begitulah. Aku menarik bos dan berbalik untuk pergi. Setelah kami berjalan jauh, aku masih bisa merasakan sepasang mata yang mewah menatap kami dengan cermat. Mata ini benar-benar menjadi trauma psikologis bagiku. Namun malam ini, sebelum tidur, aku menerima pesan dari bos. Transfer 10.000 sebagai bonus mata majemuk. Jika bukan karena aku yang rasional, saya khawatir saya benar-benar akan ditaklukkan oleh strategi uang bos. Keesokan harinya di tempat kerja, saya menerima karangan besar bunga mawar dari Belanda, 999 kuntum. Saya pikir itu dari bos. Rekan kerja juga berpikir begitu. Terlalu mencolok. Apakah ini merusak persatuan saya dan kolega saya? Jadi ketika saya mengirim dokumen ke bos, saya dengan halus mengingatkannya. Sebenarnya saya tidak suka mawar. Saya seorang Taurus. Saya sangat praktis. Jika Anda benar-benar memiliki hati, beri saja uangnya kepada saya. Bos menatapku dengan bingung. Bunga apa? Kamu ingin bunga? Apakah saya salah paham tentang sesuatu? Lalu siapa yang mengirim bunga saya? Aku belum berbicara. Bos sepertinya memikirkan sesuatu. Dia tiba-tiba bangkit dari kursi kantornya. Dengan agresif bergegas ke stasiun kerja saya. Dia merobek kartu ucapan dari seikat mawar itu. Melihatnya, wajahnya sudah pucat. Segera setelah itu, dia melemparkan seikat mawar itu ke tempat sampah. Lalu dia menelepon lagi. Mengertakkan gigi ke pihak lain. Liu Ruyan. Dia bukan pria yang bisa kamu provokasi. Liu Ruyan. Mungkinkah bunga ini dikirim oleh Liu Ruyan? Saya langsung merasa bahkan stasiun kerja saya kotor. Apa yang harus saya lakukan jika ini menularkan penyakit kepada saya? Saya segera mengeluarkan alkohol dan menyemprotkan dengan keras tempat di mana mawar itu ditempatkan. Bos melihat wajahku berubah dari muram menjadi cerah. Fang Yuan, kamu benar-benar terlalu imut. Semprot lebih banyak. Jangan biarkan benda kotor mencemari bos. Bersandung sambil bernyanyi meninggalkan stasiun kerja saya. Segera, ponsel saya menerima lagi transfer 100.000 untuk dibelanjakan. Saya sangat senang. Tidak bisa menahan diri untuk mengatakan apa yang ada di hati saya. Bai, mulai sekarang, kamu adalah wanita yang paling mencintaiku di dunia. Bos terdiam. Saya punya beberapa penyesalan yang ingin segera diperbaiki. Anda jangan salah paham. Saya hanya ingin mengungkapkan cinta seorang karyawan kepada bosnya. Bos tetap diam. Tepat ketika saya pikir dia tidak akan pernah kembali. Dia bilang lain kali jika ingin uang, bilang saja padaku. Tidak usah mawar. Sudah terlalu banyak melihat wanita jahat di luar sana. Aku takut kamu tertipu. Bos benar-benar memikirkanku. Aku semakin merasa bahwa bos sebenarnya orang yang cukup baik. Hari ini tetap menjadi hari tanpa lembur. Ketika saya tepat waktu keluar dari gedung kantor, saya melihat Liu Ruyan mengendarai Bugatti-nya muncul di bawah gedung perusahaan kami. Dia mengenakan gaun bunga. Sambil memegang bunga mawar, dia berlari ke arahku. Dan aku langsung mundur 2 meter dan menertawakannya. Aku tidak ingin dekat dengan pembawa virus potensial. Dia tidak peduli. Menyerahkan mawar kepadaku. Berkencan dengan Bai Minbing. Pasti membosankannya. Dia orang yang membosankan sejak kecil. Aku berbeda. Berkencan denganku. Aku akan membuatmu menjadi pria paling bahagia di dunia. Dia bahkan bertanya padaku. Ya Tuhan. Aku jijik dan muntah di tempat. Maaf. Tolong jauhi aku di masa depan. Hati-hati aku muntah padamu.
Ekspresi wajah Liu Ruyan berubah drastis. Apakah kamu tahu apa yang kamu katakan? Aku muntah dengan mulut lebar di tempat. Liu Ruyan buru-buru mundur. Aku memberinya senyum lemah. Maaf. Aku juga tidak mau. Tapi kamu benar-benar menjijikan. Adegan ini kebetulan dilihat oleh bos yang baru saja keluar untuk menemui klien dan beberapa kolega. Mereka tidak bisa menahan tawa. Liu Ruyan kehilangan muka. Dengan ekor di antara kedua kakinya, dia masuk ke Bugatti-nya dan pergi. Baru pertama kali melihat ada orang mengendarai Bugatti dengan sangat pengecut, rekan-rekan ingin aku mengacungkan jempol. Kamu adalah satu-satunya nona muda di lingkaran emas kami. Kamu berani menyinggungnya. Aku mabuk. Sambil tersenyum, sudut bibir bos terangkat. Menatapku dengan lembut. Jangan takut. Aku akan selalu melindungimu. Tatapannya terlalu lembut. Jantungku berdebar kencang. Ini seperti pertanda jatuh cinta. Dan jantungku terus berdebar. Memberi peringatan sebelumnya. Aku harus segera melarikan diri. Dan bos sedang memukul pahanya. Agar aku sedikit sadar. Bos adalah orang yang tidak boleh kusentuh. Melihatku, bos juga menjaga jarak. Lingkaran di sekitarku. Bisakah kamu sedikit lebih lembut? Keesokan harinya, aku tidak berani bertemu dengan bos. Anehnya bos tidak menggangguku. Masih ada orang yang memberitahuku. Xiao Bai sedang dinas di luar kota. Malam ini kamu sendirian di rumah kosong. Baru aku tahu. Ternyata bos sedang dinas di luar kota. Dia bahkan tidak memberitahuku. Benar-benar kapitalis yang tidak berperasaan. Aku dengan takut-takut menunggu sampai jam pulang. Untuk pertama kalinya aku bekerja lembur sebentar. Tapi sampai jam 8 malam. Bos yang dinas di luar kota masih belum kembali. Aku dengan bosan berjalan keluar dari perusahaan. Aku menyadari ada yang mengikutiku saat berbelok. Orang itu mendorongku dan napasnya menyembur ke leherku. Kata-kata yang dia ucapkan membuatmu menolakku karena belum mencoba denganku. Coba sekali denganku. Aku jamin kamu akan merasakan kenikmatan yang luar biasa. Tidak ada pria di dunia ini yang bisa menolakku. Setelah Liu Ruyan melarikan diri, aku gemetar mengeluarkan ponsel dan melapor ke polisi. Pak polisi, aku sangat takut. Seseorang ingin menculikku. Petugas polisi segera datang. Membawa aku dan Liu Ruyan kembali ke kantor polisi. Dia mulai berteriak di mobil polisi. Berkata, aku menggodanya. Apa yang diinginkan Liu Ruyan? Dia tidak punya. Jangan lihat apakah dia pantas. Dan aku hanya gemetar di depan petugas polisi. Dia seperti orang gila. Dia sangat menakutkan. Kondisi mentalnya sangat tidak stabil. Apakah dia menggunakan narkoba? Ya Tuhan. Aku sangat takut. Dan saat aku menangis terseduh-seduh. Bos datang. Dia berkata, maaf. Aku terlambat. Jangan khawatir. Aku pasti akan memberimu penjelasan. Pria yang membuatku terharu. Dia sudah pasti mati. Bos secara resmi mengumumkan hubungannya denganku kepada petugas polisi. Bos juga membawa pengacara top grup Lin dan paparazzi terkenal. Segera berita tentang Liu Ruyan menculik Fang Yuan menjadi berita utama. Harga saham grupnya anjlok. Dengan kekuatanku sendiri, aku langsung membiarkan bos menang telak dalam perang melawan musuh bebuyutannya. Bos mengatakan aku adalah bintang keberuntungannya. Dan memberiku 5 juta lagi. Aku dengan tulus berkata kepada bos, Anda adalah bintang keberuntunganku. Pada malam aku menerima 5 juta ini. Aku menerima pesan dari bos. Dia bertanya apakah aku melupakan sesuatu akhir-akhir ini. Apa yang aku lupakan? Setelah berpikir keras, aku hanya bisa bertanya kepadanya dengan hati-hati. Mengucapkan selamat malam. Bos dengan cepat membalas. Selamat malam. Harus dikatakan. Tapi masih ada sesuatu. Kamu benar-benar lupa? Aku beri petunjuk. Aku melihatnya selama 5 menit penuh. Lawan sedang mengetik. Bos mengirimkan petunjuk.
Akhir-akhir ini kamu tidak minum teh susu, tidak membeli pakaian, tidak menonton film lagi. Ternyata lupa memintanya memberiku uang. Aku dengan tulus berkata, kamu sudah memberiku begitu banyak uang. Aku tidak akan meminta uang kecil itu padamu. Aku merasa tidak pantas. Lawan terdiam lagi. Lawan sedang mengetik. Akhirnya mengirimkan satu kalimat. Untuk berpacaran. Translate underscore text. Bahkan jika itu palsu, itu harus menjadi masalah nyata. Aku sedikit mengerti. Aku sedikit tidak mengerti. Tetapi bagaimanapun, aku kira aku mengerti maksudnya. Beri aku 500 untuk membeli lobster. 100 untuk membeli obat nyamuk. 300 untuk membeli skin game. Lawan tidak lagi mengetik. Tetapi dengan cepat mengirimkan 500 yuan. Setelah itu, malam berlalu tanpa kata. Begitulah. Aku setiap hari meminta bos untuk memberiku uang. Dan kembali menjalani kehidupan memancing ikan bos. Rekan kerja. Dan memanfaatkan bos. Tetapi aku selalu merasa ada sesuatu yang salah. Aku sepertinya sedikit lelah dengan kehidupan seperti ini. Memanfaatkan akhir pekan. Aku berpikir dengan cermat selama 2 hari. Sejujurnya, dengan lebih dari 10 juta. Aku sudah sedikit sombong. Uang ini hanyalah bunga dari tabungan di bank. Dan sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan sehari-hariku. Dengan kata lain, pekerjaan ini tidak penting lagi bagiku. Aku ingin mengundurkan diri dari bos. Tetapi aku takut jika aku mengajukan secara proaktif. Dia akan menarik kembali uang itu dengan alasan aku melanggar kontrak. Bagaimanapun, kami menandatangani kontrak. Bagaimanapun, dia memiliki tim pengacara top. Aku harus membuatnya memecatku secara proaktif. Setelah memutuskan, aku mulai bertingkah aneh. Hari pertama, aku tidak sengaja menghancurkan pena bernilai jutaan di kantor bos. Hari kedua, aku meminta bos membantuku mengirim paket. Hari ketiga, aku meminta bos bangun pagi-pagi pukul 7:30 menjemputku di depan rumah. Singkatnya, aku berharap bos merasa terganggu denganku. Dan secara proaktif mengajukan pemutusan kontrak. Tetapi bos benar-benar aneh. Dia bahkan tidak memintaku membayar ganti rugi. Dan melakukan semuanya sesuai permintaanku. Semua orang di perusahaan kita menghasilkan uang. Aku memberi bos kepala saus. Bos, demi memanjakanku. Akhirnya bos saya sendiri yang mengantre. Setelah membelikan saya secangkir teh susu. Hikiang meminta pengalaman saya. Fang Yuan. Membiarkan bos membelanjakan uang untuk Anda. Ini bukan apa-apa. Tetapi bagaimana Anda bisa membuat bos bolak-balik selama lebih dari 1 jam? Namun mengantre untuk membelikan Anda secangkir teh susu seharga 20 yuan? Sejujurnya, apakah Anda memberinya jampi-jampi? Jampi-jampi ini? Bisakah Anda memberitahu saya? Saya tidak perlu dia menyukai saya. Saya hanya ingin kenaikan gaji. Apa yang bisa saya katakan? Tentu saja dengan wajah pahit. Saya curhat pada Hikiang. Kesusahan saya. Saudara Hikiang merasa pahit. Adikku sudah mau depresi. Sebenarnya saya hanya lembur. Takut. Ingin berhenti tetapi tidak rela dengan gaji. Saya melihat di Xiao Hongshu. Selama saya mengaku pada bos, biarkan bos berpikir saya menyukainya, maka saya bisa mendapatkan kesempatan untuk bermalas-malasan dengan tenang. Saya hanya ingin mencobanya. Akibatnya, Bai Zong benar-benar mempercayai Anda. Saya juga tidak menyangka dia benar-benar akan mempercayainya. Sampai di sini, saya berhenti dengan sengaja. Memberi Hikiang alasan untuk bertanya. Benar saja. Hikiang menanyakan inti dari masalah. Juga pertanyaan yang paling saya harapkan dia tanyakan. Jadi Anda berbohong pada bos? Anda sama sekali tidak menyukainya? Saya mengangguk dengan tegas. Sambil menangis? Tentu saja tidak. Mulut Hikiang terbuka. Lalu tertutup. Terbuka lagi. Tetapi tetap tidak mengatakan apa-apa.
Mungkin kejadian ini terlalu aneh dan absurd. Dia juga tidak tahu bagaimana harus berkomentar. Tetapi tujuan saya telah tercapai. Saya bisa sepenuhnya membayangkan setelah berpisah dengan saya. Qiang akan memberitahu seluruh perusahaan, setidaknya bos, tentang ucapan saya. 10 menit kemudian. Bos menyuruhku pergi ke kantornya sendirian. Begitu aku masuk, aku melihat wajahnya benar-benar hitam. Dia ternyata sudah tahu. Dia menatapku lagi dan lagi. Jari menunjuk ke arahku. Akhirnya mengucapkan sebuah kalimat. Fang Yuan, kamu dipecat. Kalimat ini membuatku sedikit sedih. Namun sekaligus merasa lega. Hari-hari ini terasa seperti mimpi. Sekarang mimpi itu harus berakhir. Aku membungkuk dalam-dalam kepada bos. Dan diam-diam keluar dari kantornya. Langsung menuju kantor personalia. Ada lebih dari 10 juta. Aku pulang dan membeli rumah besar. Lalu menyimpan sisa uangnya. Cukup. Aku dan ibuku menjalani sisa hidup dengan pengunduran diri yang sangat lancar. HR seolah membuka jalur hijau untukku. Tidak membahas apapun. Bahkan memberi saya gaji 1 bulan tambahan. Sesampainya di rumah, aku mandi dengan baik. Setelah mengemasi barang-barangku, aku langsung masuk ke tempat tidur. Mungkin karena hatiku terlalu tersiksa beberapa hari ini. Tidak ada mimpi semalam. Tidur ini sangat nyenyak dan panjang. Namun keesokan harinya ketika aku mendorong koperku keluar rumah, aku menemukan bos berdiri di depan rumahku. Aku sedikit panik sesaat. Lagi pula, aku terburu-buru untuk keluar. Bahkan belum cuci muka. Aku menundukkan kepala dan bertanya mengapa bos datang mencariku. Aku bilang aku bukan lagi karyawannya. Kemarin kami sudah secara resmi mengakhiri hubungan kontrak. Dia datang mencariku lagi. Sebenarnya tidak ada alasan yang sah. Namun dia bersikeras bahwa dia datang mencariku. Ada alasan yang sangat sah. Fang Yuan. Kamu benar? Sekarang kita telah mengakhiri hubungan kerja. Saya menemukan Anda bukan karyawan Anda. Kemarin aku ingin mengejarmu secara resmi. Tolong pertimbangkan untuk benar-benar melakukan. Pacarku. Dulu aku selalu bilang ingin melampaui ayahku. Untuk membuat perusahaanku sendiri terdaftar sebelum usia 29 tahun. Sekarang aku mengerti. Kenapa aku tidak seperti ayahku? Kenapa perusahaan ayahku bisa go public saat dia berusia 29 tahun? Itu karena ayahku sudah mengenalku saat dia berusia 25 tahun. Ibu. Dan memilikiku saat berusia 27 tahun. Aku pikir ayahku pasti memiliki motivasi besar untuk menghasilkan uang karena diriku. Aku akan segera berusia 29 tahun. Aku harap kamu bisa memberiku kesempatan untuk membuat perusahaan go public. Aku sedikit terkejut. Untuk sesaat aku tidak bisa membedakan apa yang dia katakan. Ayahnya membuat perusahaan go public saat berusia 29 tahun. Apa hubungannya denganku? Mungkin dia melihat aku belum sepenuhnya bangun. Dia segera memberikan penjelasan yang lebih langsung. Maksudku aku ingin bersamamu dulu. Baru berjuang untuk membuat perusahaan go public. Logika ini sangat mulus. Aku bahkan tidak bisa membantah. Tapi entah sejak kapan. Tanganku yang semula menggenggam erat koper sudah digenggam olehnya. Aku hanya merasakan pusing. Seluruh tubuhnya jatuh ke pelukanku. Maafkan aku karena baru tahu setelah ciuman pertama. Berciuman benar-benar membuat orang kekurangan oksigen. Dalam keadaan linglung. Hari itu, adegan di dasar laut seolah terulang kembali di depan mata. Bos. Tiba-tiba menjadi beberapa kali lebih menarik. Bos menatapku dengan tatapan membara. Aku akan memberitahunya tanpa gentar. Aku juga sudah lama ingin membuat cerita sampingan. Ibuku kabur dengan kekasihnya saat aku berusia 3 tahun. Saat mendengar beritanya, dia sudah masuk berita kriminal. Mendorong kekasihnya dari tebing. Mencoba menipu asuransi. Aku menjadi orang yang alergi terhadap cinta. Aku tidak percaya ada cinta sejati di dunia ini. Cinta, dalam pandanganku sama dengan ketidakbahagiaan dan kematian. Hampir semua program hukum mencantumkan akhir dari orang yang dibutakan cinta.
Jadi ketika aku menyadari bahwa aku benar-benar jatuh cinta pada Bai Ningbing, aku merasa hancur dan panik secara naluriah. Membuatku ingin melarikan diri. Tapi Bai Ningbing sangat kaya. Sepertinya, dia tampaknya bukan wanita yang akan berada dalam bahaya jika berpacaran dengannya. Jadi setiap hari aku berjuang antara lari dan tidak lari. Hingga hari itu dia memelukku di kantor polisi. Dia berkata, "Pria yang menyentuhku, dia pasti mati." Saat itu, kekuranganku tanpa ragu. Dia jatuh cinta padaku. Bai Ningbing yang begitu baik, muda, cantik, dan cerah. Hidupnya tanpa awan. Saat dia mencintaiku, dia bisa memberikan ketulusan penuh. Berlari ke arahku dengan seluruh dirinya tanpa ragu. Dan mengapa aku pantas memiliki semua ini? Aku rasa seumur hidupku aku tidak akan bisa sepertinya. Mencintainya seperti dia mencintaiku. Lebih baik lepaskan dia. Jadi aku benar-benar melarikan diri. Tapi ketika aku benar-benar melarikan diri, aku menyadari bahwa aku sebenarnya tidak sesukses yang aku bayangkan. Kehilangan orang yang baik sangat menyakitkan. Sebenarnya aku tidak bisa memberinya cinta 100%. Tapi aku bisa memberikan 50%. Selama aku tidak mengatakannya. Bagaimana dia akan tahu? Bagaimanapun, dia terlihat sangat bodoh. Mengapa aku tidak bisa sedikit egois? Biarkan diriku tenggelam dalam cintanya yang tanpa syarat. Jadi ketika Bai Ningbing mengetuk pintu rumahku, ketika dia terus berbicara tentang atasannya dan ayahnya, aku menyadari bahwa ini adalah nikmat terakhir Tuhan bagiku, dunia ini sudah cukup pahit bagi manusia biasa. Dalam pelarian yang pahit, apa salahnya mencari sedikit kesenangan dan cinta sesaat? Aku tidak tahu berapa lama Bai Ningbing akan mencintaiku. Aku juga tidak tahu berapa lama aku akan mencintai Bai Ningbing. Tapi bagaimanapun juga saat ini, ketika kita sangat ingin menjelajahi rahasia tubuh satu sama lain, kita benar-benar saling mencintai. Malam ini bahkan cahaya bulan pun sangat terang.